Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, karena kemarin ini yang hijau ini sudah selesai ya. Pernah sama Pak Isra itu saya bincang-bincang apakah kita ganti dengan materi-materi muamalah maliyah ya. Jadi fikih, tapi fikih yang kontemporer yang berkaitan dengan muamalah maliyah yang menjadi materi di pelatihan DPS itu ya. Bahan-bahan pelatihan DPS. Daripada tersimpan di laptop, saya juga bacanya males. Lebih baik kita diskusikan secara berurutan ya, sehingga mungkin bisa dipelajari bersama-sama. Sebetulnya kayaknya si YouTube-nya ada ya yang dari pusat itu. Jadi ada beberapa hal yang dibahas dalam materi ini. Ada latar belakang fikih muamalah maliyah, ada peran fundamental syariah dan relevansinya dengan fikih muamalah maliyah. Dan bagaimana pandangan Islam terhadap fikih muamalah maliyah. Lalu kedudukan fikih muamalah maliyah, khasa'isnya, model-modelnya, ruang lingkupnya, dan kesimpulan dari pembahasan. Tapi ini semua masih pengantar. Nanti belum masuk kepada akad-akad ya. Karena memang segala sesuatu itu perlu diketahui latar belakangnya. Kenapa BMT itu berdiri? Pasti ada latar belakangnya. Pemikiran-pemikiran yang melatar belakangi. Kalau Anda yang kuliah S1, ketika mau bikin skripsi, itu juga judul itu pasti pertama latar belakang. Latar belakang itu penting karena kita mau melangkah apapun, kalau tidak mengetahui latar belakangnya, nanti arahnya jadi tidak jelas. Gitu. Kita mau bikin lembaga, misalkan lembaga pendidikan. Kenapa kok yang Anda pilih itu yang nuansanya religius? Apa yang melatar belakangi? Nah, kalau Anda mau berdakwah, kenapa yang dipilih daerah A misalnya? Itu harus ada latar belakang. Nah, ada beberapa hal yang melatar belakangi. Kenapa fikih muamalah maliyah itu perlu kan itu? Ada paling tidak 3 hal. Ada faktor psikologis, ada faktor sosioekonomis, ada faktor ideologis. Ini wawasan saja untuk pengetahuan saja dulu. Secara psikologis, naluri dasar kecintaan manusia terhadap harta. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqaddarah dan seterusnya itu. Mungkin ada nanti di lainnya ada dia. Ini faktor gharizah ya. Gharizah basyariyah.
apa ya, insting naluri manusia terhadap harta. Jenengan karo duit seneng ora? Hah? Ono ora seneng duit? Pasti seneng kan? Tidak ada orang kok tidak senang duit. Semuanya. Ya senang duit. Ya artinya nanti diwai senang, oleh senang orang duit wong. Orang duit wong kok senang ciloko. Ya. Nah, ternyata naluri. Nah, ini ayat-ayatnya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Bahkan kadang-kadang manusia itu banyak yang berlebihan mencintai. Berlebihan itu artinya sampai menghalalkan segala cara. Ada manusia yang begitu. Mana ora? Ya akeh lah. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nah, ini yang ketiga nih. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Manusia itu dihiasi kecintaan minan nisa, suka wanita. Ada enggak yang enggak suka wanita? Mesti kan? Itu wajar. Nah. Ya tapi sebaliknya yang wanita juga suka. Iya. Kalau Anda suka terhadap lawan jenis itu pada dasarnya normal. Pada dasarnya apa? Normal. Yang tidak normal itu kalau suka sesama jenis. Pada dasarnya normal. Wal qanatiril muqantarah. Qanatir wal banin anak. Senang sama anak. Jangankan kok manusia ya. Hewan pun sama anaknya itu pasti. Coba ono ayam si ngomong pitik cenan, pitik mbok gagu. Celadun. Padahal sampean karo ayam di zaman itu tapi ayam itu wani kalau anaknya diganggu. Hewannya itu begitu. Karena memang gharizah basyariyah ya. Naluri dasar manusia. Ini naluri dasar, ini kenal naluri dasar manusia dulu. Kenapa kok harta itu perlu diatur? Karena secara naluri semuanya itu senang harta. Barang seneng gini orang diatur, ya mesti saya naik. Jenenge cinta. Sampai anak muda mengatakan cinta itu buta. Tapi kadang ya bisa membedakan motor dan sepeda. Jadi buta lagi setengah-setengah. Wal qanatiril muqantarah. Nah, harta yang banyak. Ya, dari minal dhahab wal fiddah, jadi jenis emas, perak, wal khail, kuda pilihan, al musawwamah, khail musawwam ya dulu karena Quran kan turun zaman kuda. Nah, turunnya zaman sekarang ya mungkin Pajero, Fortuner. Dulu kan kendaraan yang paling mewah itu apa? Kuda. Wal an'ami wal harf. Ya. Binatang ternak, sawah, ladang, ini harta kekayaan. Yang semua itu adalah mata'ul hayatin dunia, kesenangan hidup dunia. Ini namanya gharizah apa? Basyariyah. Gharizah basyariyah, naluri dasar manusia. Gharizah itu naluri dasar, basyariyah itu basyar itu manusia. Jadi naluri dasar kemanusiaan. Umumnya wong ngono. Watak dasarnya, prinsip dasarnya. Siapa saja. Kiai, Habib, kan manusia. Nah,
Nah, jadi karena ini namanya faktor psikologis ya, psikologis. Karena harta ini pada dasarnya semua manusia punya kecenderungan, maka harus diatur. Muncullah fikih muamalah maliyah. Fikih yang mengatur hubungan maliyah. Maliyah itu dari kata mal. Mal itu artinya apa? Nah, bacanya mal bukan mall. Ya, dari kata mal muncul mall. Makanya kalau mau ke mall harus bawa mal. Tapi nek model sampean ya ora perlu pancen prorone Pak delok-delok tok. Ya, ini faktor psikologis. Kalau ada sosioekonomis, manusia itu secara fitrah adalah makhluk sosial. Zon politikon. Madaniyun bedok. Artinya sebagai makhluk sosial, manusia akan senantiasa berinteraksi dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, inilah yang melahirkan muamalah. Muamalah ya. Pergaulan. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Nesto. Jangan sok-sokan orang itu sesukses apapun nanti. Kalau hidupnya sendiri tidak punya teman, pada saatnya stres. Golek konco. Ya. Golek konco. Itu juga naluri. Manusia bisa hebat ya karena ada orang lain. Ya. Pemain bola itu bisa pinter bergono wong liya. Coba suruh main sendiri di lapangan. Ya kayak wong edan. Balik digawa dhewe ora ono sing rebut. Nah, lalu ketika secara psikologis kita cinta harta dan secara sosioekonomis kita butuh berhubungan dengan orang lain, bergaul dengan orang lain, secara ideologis kita sudah kadung menjadi orang yang beriman. Ya itu jangan dinyalakan di HP-nya, nanti jangan double. Nanti sebagai orang yang beriman, ya tentu otomatis kita berislam. Dari konsekuensi logis dari iman dan Islam kita harus membungkus segala perbuatan kita itu menjadi ibadah. Ya toh? Jadi semua hal-hal yang kita cintai tadi yang secara naluri, karena kita itu mau tidak mau senang harta, berarti mau tidak mau harus mencari harta. Nah, sebagai orang yang beriman, pada saat kita mencari harta itu, bagaimana perbuatan kita mencari harta itu bisa mempunyai nilai ibadah. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pada dasarnya kita itu tidak diciptakan kecuali untuk beribadah. Nah, makanya agar sesuatu yang awalnya itu sebuah naluri, gharizah, kalau hanya berhenti di gharizah, ya sama nanti dengan hewan binatang. Hewan itu butuh uang, butuh makan, nyari makan. Binatang juga nyari makan. Maka binatang itu ya tidak pandang bulu, nggak kenal pri kehewanan. Harimau itu roh kelinci isi urip ya langsung ditubruk di kraut ngono wae. Loro paun ora urusan. Ya.
Tapi manusia jangan lihat kelinci masih hidup tiba-tiba di raut-raut. Dosa enggak? Ya dosa. Dosa jangan makan kelinci masih hidup langsung karena itu sangat wis ngono kayak sing dipangan sikile sik. Buntute sik. Kelincine ora mati-mati. Ya, maka kita makan sapi, kita makan kerbau, kita makan apa itu diatur. Sehingga pada dasarnya untuk memenuhi gharizah atau bahkan kebutuhan dasar kita. Tapi prosesnya itu agar menjadi ibadah. Maka diatur sembelih dulu. Cara menyembelih juga pakai pisaunya yang tajam biar ojo ketal-ketul. Nah, sing pak disembelih ada lebih dari satu ya jangan di depan temennya dulu. Iya. Ini diatur agar semua yang dilakukan dari mulai kebutuhan psikologis dan sosioekonomis ini didasari oleh ideologi kita yang konsekuensinya menghasilkan ibadah. Kalau semua perbuatan kita itu menghasilkan nilai ibadah, maka akan berdampak kepada falah, kebahagiaan. Falah itu artinya apa? Kebahagiaan atau sa'adah. Sa'adah fid daraini, di dunia dan di dunia kebutuhan dasar kita terpenuhi, berdampak kepada ridha Allah dan kebahagiaan di akhirat. Itulah kenapa lalu kemudian urusan kemanusiaan yang berkaitan dengan harta benda yang semuanya itu memang membutuhkan dan akan melakukan diatur dalam sebuah peraturan yang kemudian lalu sekarang disebut dengan fikih muamalah maliyah. Ya, paham sampai di sini? Ya. Sing ngene-ngene iki ora perlu lah ya apa iki. Ya, jadi fikih itu secara bahasa al-fahmu, pemahaman. Ya. Apa namanya? Fikih maknanya apa? Pemahaman. Pemahaman apa? Pemahaman manusia. Terhadap apa? Terhadap sumber-sumber hukum. Al-Quran, hadis, dengan lalu metode-metodenya. Bagaimana aturan-aturannya, itu kan harus dipahami oleh manusia. Nah, memahami aturan-aturan itu fikih namanya. Nah, karena fikih itu pemahaman manusia, maka bisa saja terjadi perbedaan pendapat. Termasuk dalam urusan harta. Kok iki kena ora jare iki kena jare iki ora jare gitu loh. Nah, maka Majelis Ulama Indonesia mencoba untuk merangkai kan di fatwa-fatwa DSN itu. Karena kalau sudah urusan di lapangan berkaitan dengan orang lain, fikihnya menggunakan mazhab yang berbeda-beda, ya nanti bisa kacau. Berbeda dengan urusan dengan Tuhan. Kalau dengan Tuhan itu individu. Nah, Anda mau ngambil mazhab apapun, terserah karena urusannya Anda dengan Tuhan. Tapi kalau urusan muamalah dengan orang, ya harus disepakati sejak awal. Kalau ada mazhab yang berbeda, jangan sampai kamu pakai mazhab A, sini pakai mazhab B, padahal saling terkait. Ya, yang kebetulan ada perbedaan pendapat, sana boleh, sini mengatakan tidak boleh. Ya, kacau gelut nanti. Jadi, maka dibungkus dalam bingkai fikih muamalah maliyah. Muamalah itu yang berkaitan dengan pergaulan ya, hubungan dengan sama manusia. Maliyah berkaitan dengan apa? Mal harta. Oke, ini baru latar belakang.
memang pada dasarnya orang kalau mau bermuamalah itu harusnya ngerti dulu. Jadi nggak ngawur. Ini sampai Khalifah Umar Ibn Khattab itu pernah mengatakan, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Umar itu pernah mengatakan begitu. Tidak boleh jual beli di pasar kita kecuali orang yang telah mengerti ilmu. Ya, ilmu dalam hal ini ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum jual beli. Karena kalau orang melakukan transaksi jual beli tidak tahu hukum-hukumnya kan bisa seenaknya. Oh, dalam jual beli tidak boleh ada penipuan. Makanya nggak boleh ngapusi. Durung dinya ngomongnya wes dinya. Mangga kecut ngomongnya manis. Pelem manis murah sakilo 2.000. Telung karung langsung gembritik kalau sakilo 2.000 tuku kabeh. Apa mana terus ditambahi naik kecut. Beleke. Naik kecut apa? Wah. Wow. Telung karung nebas ngono wong pelem kecut terus ngerti pelem kecut ngomongnya manis betul. Harganya ono sing dicicipi ning kono. Tuku 5 kilo kan paling 10.000. Barang dicicipi kecut protes dah. Pak jenengan ini gimana ngomongnya manis jebule kecut. Jare mau nek kecut kono apa? Ya. Kok jawabnya malah nyengit. Sampean ke paling tuku 5 kilo duit 10.000 pe. Njaluk beleke. Lah kenyong 3 karung ke dari ora tuku kabeh. Ora tak beleke reng wite. Apa ora pengen ngeprok. Apalagi yang namanya manis dan kecut ke urusannya ilat kan, nggak bisa dilihat oleh apa? Mata. Saya itu pernah beli durian bakul lagi sesumbar. Nek ora manis, nek anyep, pangan. Anyep. Lagi anyep. Wong ora ono rasane. Anyep. Iki dicicipi karo bakule. Jare bakule, "Lah kenapa manis kok anyep?" Priak jajal kan. Saya makan itu anyep, kata bakule manis. Apa ora bongko lagi kan susah wong rasa. Lah hitam dan putih kelihatan kan? Hitam, nggak mungkin dia bilang, "Ngono kok hitam, itu tuh putih." Ya, lamur jenenge. Nek rasa aduh lagi wong kepi. Sesudah jelas-jelas dia ngotot itu manis. Untung saya itu gak kehabisan akal ya, karena itu di pinggir jalan. Zaman dulu itu di Semarang, itu di Bocah, bukan di Lolong juga. Ada orang lewat naik motor, langsung aja tak stop. Amlok, mas, minta tolong mas, minta tolong apa? Tolong duit saya dimakan. Ngecamlok kan di duit seneng tuh. Tiba begitu dimakan, manis ya mas? Udah nanyep weh. Kerungu orang netral aja. Masya Allah, namanya orang jualan. Bareng terus bojone teko. Wis ibu dijali wong pancen nyatane anyep bicara geger nggo basa ya gelem dibelekke. Kan dia kan kulaan itu loh, nanti di bos. Ya, jadi memang lit tijarah wal muamalah wal buyu fiqhun wa ahkamun wa qawaid. Untuk urusan tijarah ya, dan muamalah ini wilayah kita semua ini yang kita lakukan, termasuk wal buyu, jual beli. Kita kan juga ada akad murabahah ya, kita jual beli. Itu ada fiqh ya. Kok hilang? Ya, Mas. Ya, ada fiqhun wa ahkamun wa qawaid. Ada fikihnya, ada hukum-hukumnya, dan kaidah-kaidahnya. Fala yang bagi mumarasatuha liman la ya'lamu tilkal
ahkam. Maka tidak seharusnya ora sayek jowi bahasa Indonesia. Tidak sepatutnya ya. Tidak sepatutnya mumarosatuha liman la ya'lamu tilkal ahkam ya. Menyelenggarakan tijarah dan muamalah itu bagi orang-orang yang tidak tahu hukum. Maka di sini wa fi hadzal athar yaqulu Umar bin Khattab la yabi fi suqina. Ai la yadkhul fi suqil muslimin lit-tijarah wal bai' illa man tafaqqaha fid din. Ya, jadi tidak mana Pak, kalau mau transaksi jual beli harus tahu. Nah, inilah saudara-saudara intinya apa? Ya. Intinya bahwa Anda sebagai orang yang bekerja di bidang muamalah maliyah, ya, ada tijarah juga, harus berusaha untuk memahami kaidah-kaidah yang ada. Ya meskipun bertahap, tapi rasa tanggung jawab untuk memahami itu harus ada. Jadi sering membaca. Ya. Jangan buh-buh. Jangan buh-buh. Ben ngerti. Ya meskipun tidak ada yang sempurna, kita tidak bisa juga untuk menguasai seluruhnya. Yang ada ya berusaha sedikit demi sedikit agar apa yang kita lakukan itu ada dasar basic keilmuannya. Itu intinya kenapa kita perlu mempelajari apa? Muamalah maliyah. Ini perlu latar belakang ya. Nanti kita lanjutkan isinya apa yang akan kita bahas. Saya juga tadi yang mendadak aja nih buka file. Untungnya ketemu, lama juga nggak dibuka. Saya kira itu sementara. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.